saya lupa tahun berapa. Waktu itu datang suster FPC dari Medan ke Pangururan. Jadi mereka mengadakan pameran. Jadi pada waktu itu pas hari pekan, lalu bapak saya mengajak saya untuk melihat pameran itu. Terus, kemudian di situ saya lihat ada baju yang bagus warna biru muda. Saya senangkan dan Pak, tolonglah belikan Mas Marta. Nah, kemudian melihat suster itu saya tertarik mau jadi suster. Tapi bagaimana caranya mau masuk suster itu? Terus suatu hari pastor paroki memang bertanya kepada saya, kamu mau jadi suster? Oh iya pastor. Tapi di mana? Pastor itu kasih tahu beberapa biara-biara kan di Siantar, KYF, di Medan, Embur, KSSY, di Kabanjahe, SFD, baru di Sedempuan juga ada, baru di Sibolga, HMM katanya. Lalu saya pilih HMM Sibolga, tapi saya tidak tahu, tidak kenal siapapun dari Sibolga, tapi begitulah saya pilih langsung di sana. Maka kemudian ada guru yang mengajar di Sibolga, istrinya sedang libur di kampung, jadi dengan istrinya lah saya pergi ke Sibolga. Saya tidak diantar oleh orang tua, dengan saya panggil dia anak tulang. Itu terjadi pernah ditaruh waktu saya di sana sebagai kepala sekolah. Pada waktu itu sekolah itu masih baru buka, boleh katakan bahwa pada waktu itu baru sampai kelas 5, dari kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 yang belum ada. Dan suatu tahun ketiga saya di situ, saya mendapat surat pemberhentian dari yayasan. Juga surat itu barangkali dikasih kepada kepala dinas. Maka kepala dinas memanggil saya, suster, mengapa bisa seperti ini? Padahal sekolah kita baru mendapat penghargaan tinggi terhadap anak-anak suster pintar belajar katanya, dan mewakili Tapanuli Utara ke Medan, dan kita juara 1. Mengapa seperti itu? Suster mau jadi apa? Jadi pegawai negeri biar saya urus katanya. Saya juga mulai tertarik. Ya, biar saya juga mau jadi pegawai negeri begitu. Tapi kemudian saya sedikit juga merasa putus asa ya, karena kesalahan saya tidak diberitahukan oleh yayasan kesalahan apa. Lalu ya saya pun seperti itu masih suster muda, tidak banyak bertanya ya, kalau memang begitulah. Sudah itu saya bilang sama bapak itu, kemudian saya terpikir begini, karena suster kita waktu itu sudah diberhentikan, tidak boleh lagi masuk ke negeri karena tidak bisa dipindahkan. Maka saya berkata kepada bapak itu, Pak, terima kasih atas sarannya, tapi kami tidak bisa lagi jadi pegawai negeri seorang suster karena kami tidak bisa pindah. Padahal kami suster-suster ini tidak bisa satu tempat, harus pindah-pindah. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih. Kejadiannya waktu itu di Padang. Saya waktu itu di Padang masuk SPD setelah dari Sibolga ke Padang. Dari Sibolga dulu ada angkatan saya dengan suster senior sangat akrab. Jadi pas pulang ketemu di Padang. Nah di Padang mereka teruskan lagi akrab, mau kemana sama, mau duduk di kamar makan sama, kalau ada pesta sama. Lalu suatu hari, rupanya mungkin selama ini mereka sering masuk kamar. Lalu suatu hari pagi, di sana waktu itu masih banyak suster Belanda. Jadi suster Belanda ini yang senior, boleh kita katakan sudah senior sekali lah. Nah, melihat suster muda ini masuk ke kamar suster senior, jadi dia tidak jadi mau, suster itu waktu itu mau mandi depan. Lalu masuk dia ke kamar itu, mana dia, kenapa dia masuk ke sini? Tidak ada. Tuh, rupanya suster itu sudah dimasukkan ke lemari kain. Akhirnya ditemukanlah di situ dia. Sangat marah suster itu. Nah kemudian
dibicarakan di komunitas kejadian itu. Maka suatu hari rupanya suster ini adukan saya ke Muda Mario saya di Sibolga. Suster Marieta itu harus dikeluarkan. Saya tidak tahu kesalahan apa dikatakan, cuma dikatakan Suster Marieta itu harus dikeluarkan. Lalu ada suster kita juga yang sudah senior mendengar itu barangkali ya. Lalu dia pergi ke Sibolga untuk membatalkan itu. Suster Marieta jangan dikeluarkan karena Suster Marieta itu tidak salah. Yang salah adalah mereka berdua gitu. Jadi terjadi begitu. Nanti saya tahu setelah suster itu pulang dari Sibolga diceritakan kepada saya bahwa dulu kamu mau dikeluarkan seperti ini. Sudah itu saya pergi ke Sibolga untuk membatalkan itu katanya. Baiklah suster, terima kasih. Pesan saya untuk generasi muda dari pengalaman saya tadi, kejujuran dan ketaatan harus kita betul-betul menjunjung tinggi kejujuran dan ketaatan itu. Karena ternyata pada akhir-akhir ini zaman now bahwa suster muda bisa dikatakan ya tidak semua memang, tapi ada yang tidak taat. Pemimpin mengatakan kan suster muda tidak boleh memakai HP, tapi ada yang sembunyi-sembunyi memakai HP. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kejujuran dan ketaatan harus kita junjung tinggi sebagai suster CMM.